Udah beberapa kegiatan yang diikuti, alhamdulillah aku enjoy banget. Dan kalau dibilang apakah gue tuh volunteer pada saat itu, sebenarnya volunteer tapi juga semacam pekerja sosial. Kita harus patut, maksudnya di dalam dunia ini kita harus ada usahanya. Hai, balik lagi dimulai dari kita podcast. Katanya semuanya Jody. Enggak dong. Ada gue Jody Hendrarto. Ada Mira Cilandari. Yang kali ini kita tidak cuma berdua, tapi kita juga kedatangan teman-teman dari volunteer komunitas-komunitas luar biasa yang ada di Indonesia, Betul, ya. yang akan kita ajak dalam program kolaborasi untuk negeri. Betul sekali. Langsung saja kita berkenalan satu persatu. Ada dari sebelah sini. Ada siapa? Boleh pakai mikrofonnya lupa gitu ya. Yang dari Pondok Indah kan? Iya. Di zaman. Ya, boleh. Aku Nanda dari mulai dari kita. Oke, Nanda dari mulai dari kita. Selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Alif. Alif Dari tadi. Yo. Ya benar sih dari tadi. Dia bakal murah nih kalau begini bercandaan ini. Iya. Dari Indonesia Mengajar. Dari Indonesia Mengajar. Selanjutnya. Gue Natalia Gultom dari Ketimbang Ngemis Jakarta. Mantap. Ketimbang Ngemis Jakarta. Oke, sudah siap? Tolong dijawab baik-baik, simak pertanyaannya. Apakah disebut? 30 detik kita mulai dari sekarang. Iya, ya. Oke. Ada yang tahu di mana lokasi kita sekarang? Ayo. Ini dijawab serius atau Apa sih? Aku juga ngerti maksudnya apa sih? Oke, sekarang kita pengen nanya-nanya ke kalian sebagai seorang volunteer yang bergabung dalam sebuah komunitas, gitu ya. Komunitas itu kan adalah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tidak menguntungkan secara materi, tapi kan ada sesuatu yang bisa didapatkan. Mungkin boleh diceritakan dulu awal mulanya bisa tergabung dengan masing-masing komunitas yang sekarang ini masih berjalan. Itu seperti apa sih dari Nanda dulu deh? Dari aku dulu Iya. nih? Ya. Aku mulai bergabung dengan mulai dari kita itu pertama kali ada acara senyawa. Senyawa yang di M-Block M-Block. ya. Iya, Block. di sana kenal dari mulai dari kita, habis itu mendengar filosofinya dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, dan itu menurut aku salah satu pergerakan yang oke banget untuk anak-anak muda zaman sekarang. Terkadang kan orang-orang itu tidak pernah sadar ya, selalu mengkritik, selalu ini kok gini, tapi nggak pernah sadar dari diri dia sendiri gitu. Makanya slogan dari mulai dari kita itu menurut aku itu oke banget. Dan sampai dengan sekarang udah beberapa kegiatan yang diikuti, alhamdulillah aku enjoy banget dengan orang-orangnya dan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi menurut aku mulai dari kita itu oke lah. Oke, baiklah. Tangan dong masyarakat di sini. Nah, kalau dari Alif, boleh dong diceritain awalnya gabung atau tahu dari mana tuh gimana sih? Oke, sebenarnya kan kalau dibilang Indonesia Mengajar ini tuh lebih mirip kayak NGO sebenarnya gitu. Dan kalau dibilang apakah gue tuh volunteer pada saat itu dan sebagainya, sebenarnya volunteer tapi juga semacam pekerja social workers gitu. Awalnya tahu waktu gue masih di kampus gitu, tahu Indonesia Mengajar, terus gue penasaran, dan gue juga tahu bahwa jadi pengajar muda saat itu namanya tuh nggak mudah gitu. Seleksinya cukup ribet, ketat dan sebagainya macam. Tapi kayaknya gue ngerasa kayaknya ada yang perlu gue cari deh. Gue belum selesai sama diri gue. Gue pengen ikutan nyobain ini, daftar ini, akhirnya keterima. Terus jadilah pengajar muda. Gitu. Pengajar muda di Indonesia Berbagi Mengajar. ilmu tuh panjang. Yang awalnya di volunteer perjalanannya. tapi sekarang ini justru udah masuk ke ininya ya. Iya, sekarang kerja di kantornya. Kerja Gitu. di kantor yang luar biasa. Keren. Kalau dari Natalia, boleh dong di-sharing dong. Kalau saya dari pertama-tama itu explore Instagram. Biasanya Instagram itu tuh kalau viral yang biasanya video yang sedih-sedih. Nah, saya lihat dari situ kayak tertarik banget nih. Biasanya kan jiwa orang Indonesia tuh paling sosialnya paling tinggi ya, dermawannya ya itu. Nah, jadi apapun kalau yang dilihat itu viral, ya saya tertarik tuh melihat, oh ternyata ini dari Ketimbang Ngemis Jakarta loh gitu. Pas saya explore dan melihat Instagramnya, saya lihat-lihat scroll lah ya Instagramnya Ketimbang Ngemis Jakarta, kayak tertarik juga ya untuk saya bisa bertumbuh di dalam Ketimbang Ngemis Jakarta. Oke, oh jadi akhirnya daftar jadi Ya. part of
Ketimbang Ngemis Jakarta. Jakarta. Oh, berawal dari explore Jo. Dari explore di Instagram ya. Iya, Teman-teman betul. ini kalau misalnya explore ngeliatinnya beda-beda soalnya. Gitu, nggak cuman ini itu bagus, ini salah satu hal yang bagus gitu kan, karena bisa melihat sisi positif dari sosial media itu sendiri. Awal yang melihatnya mungkin dari kontennya sedih-sedihan, yang bijaksana, yang dermawan, yang berbagi, dan akhirnya tertarik untuk ikut dan bergabung. Nah, tapi Gitu. boleh dong diceritain awal mulanya atau mungkin ada nggak sih kegiatan yang kayaknya unforgettable yang setelah kalian join gitu loh? Ada cerita seru nggak? Boleh dong ceritain. Mulai dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Dari Boleh. Ya, langsung aja dari kita. Coba dari Mas Ali mungkin. Kayaknya lagi mikir nih. Ada pertanyaan lebih spesifik nggak? Yang kayaknya paling unik deh. Pas ngajar, anaknya kenapa gitu. Yang paling gak terlupakan artinya gak harus yang paling menyenangkan ya, bisa jadi Iya. paling menyusahkan, paling Paling menyebalkan. Gue kasih konteksnya dulu kali ya gitu. Oke. Jadi ketika ngajar gue tuh ditempatkan di satu kabupaten yang topografi atau demografinya itu hutan gitu. Dan gue kalau mau dari ibu kota kabupaten mau ke desa tuh naik motor sekitar 4 jam. Waduh, Kayak gitu. naik Naik motornya motor sekitar 4 4 jam jam kayak itu naik motor. Nah, di suatu ketika gue berangkat masuk ke desa, dan ceritanya kayak orang kampung, orang desa mau balik ke desanya gitu. Jam 2-an siang mungkin gue jalan naik motor mau ke desa. Tapi di tengah jalan tuh hujan kayak gitu. Hujan gerimis awalnya, habis itu ternyata hujannya deras. Nah, sedangkan jalan yang gue masukin tanah lumpur merah yang nggak ada aspalnya gitu nih. Kalau jalannya hujan, malah motornya tuh lebih enak sebenarnya, bannya nggak lengket gitu. Tapi ternyata hujannya ngeprank, nggak lama gitu. Oh, bercanda hujannya. Hujannya bercanda doang, ya ghosting lah gitu, datang habis itu pergi kayak gitu. Terus? Akhirnya jadilah ban motornya lengket gitu. Dan itu udah malam maghrib gitu. Terus gue ya udah akhirnya coba jalan dikit, gue bersihin bannya. Jalan dikit, gue bersihin bannya gitu. Akhirnya gue udah capek, akhirnya gue memutuskan malam itu tidur di tengah hutan sendirian sama motor. Gitu mungkin. Ini pengalamannya Kayak wah gitu. luar biasa ya. Ternyata bukan dari challenge mengajar sendiri aja, tapi Proses perjalanan menuju perjalanannya aja untuk mengajarnya sudah begitunya. Nah, kalau dari Natalia? Kalau dari saya melihat Ketimbang Ngemis Jakarta itu sungguh luar biasa ya tokoh-tokohnya, sebab lansia atau disabilitas itu dia mau berusaha ketimbang mengemis. Nah, contoh kita para anak muda nih, kita harus patut mengapresiasikan atau mencontohkan mereka yang kita maksudnya masih fisik baik, masih muda, Lengkap, ya lengkap sehat. lah gitu, alhamdulillah gitu. Kita harus patut maksudnya di dalam dunia ini kita harus ada usahanya daripada kita harus meminta-minta atau dari orang tua, tapi kita melainkan kita harus berusaha dari hasil sendiri. Yang mengesankan tadi pertanyaan apa? Mengesankan ya? Yang paling, yang paling tidak terlupakan lah. Oh ya, kalau di Ketimbang Ngemis Jakarta ini kan ada tuh namanya membernya yang bagian file eksekutor yang tadi dibilangkan, itu yang mencari Solia surveinya. Nah, yang paling mengesankan adalah ketika saya mencari Solia dan udah ketemu targetnya udah pas. Suatu kebanggaannya adalah ketika memberi merchandise-nya atau dana donasinya gitu di saat eksekusi. Itu suatu kebanggaan ketika saya mencari dan itu cocok dan itu verifikasi lah gitu, dan membagikannya itu di saat itu saya ada di situ dan dia merasa bahagia dan sedih. Itu yang membuat saya Haru ya. terharu. Dan amanah saya tuh tersampaikan kepada kakeknya atau neneknya gitu. Alhamdulillah. Jadi delivery rezeki. Betul, karena memang salah satu kebahagiaan yang kita bisa dapatkan itu adalah dengan cara berbagi sebenarnya. Karena ada kepuasan batin ya, ada kepuasan batin dari kita kalau seandainya kita bisa berbagi kebahagiaan untuk orang lain. Betul. Gitu. Kalau misalkan ternyata ada orang yang bilang kalau misalnya bahagia itu bisa dibeli, enggak juga. Kita Enggak. bisa mendapat kebahagiaan dari mana aja gitu. Dengan memberi salah berbagi, satunya. memberi. Iya, betul. Gitu. Coba kalau Lanjut. dari Nanda, terakhir Ibu Nanda. Aku sambil mikir tadi kan. Oh, sambil mikir. Sambil milih ya. Sambil milih. sambil milih saking banyaknya yang udah diikutin. Yang paling berkesan itu pada saat ikutan kegiatan pas Hari Kanker ya. Oke. Yang Oh, kita Hari sama- Kanker Anak. ya, Kanker kanker anak. anak di salah satu rumah sakit kanker yang ada di Jakarta. Itu sangat berkesan banget ketemu sama anak-anak kecil yang dia itu udah dari kecil harus mengidap penyakit yang berat banget gitu, dan mereka itu nggak pernah tahu kalau seandainya mereka itu punya satu penyakit yang mungkin umurnya tuh nggak akan pernah tahu tuh Ya, mematikan sampai lah ya. kapan gitu kan, mau mereka sampai dewasa atau ternyata besok udah meninggal gitu. Dan salah satu yang paling nyentuh itu ada salah satu anak kecil ngomong,
Aku itu sakit Kak, aku tahu kok bentar lagi aku mau pergi ninggalin bunda sama ayah gitu. Makanya aku sayang banget sama adik aku. Karena kenapa? Aku tanya dong, kenapa sayang banget sama adik gitu. Iya, biar nanti adik yang nemenin bunda sama ayah. Kalau seandainya nanti aku nggak ada, di situ aku langsung nangis bener. Ya Allah, anak sekecil ini baru umur 5 tahun, pemikirannya udah sampai di situ gitu. Dan itu sangat menyentuh banget. Oke, tapi ini sebenarnya apa ya, kalau misalkan kita juga boleh sharing-sharing ya Jod ya, mungkin mewakili juga semua volunteer yang pernah bergabung di dalam komunitas sosial, kayaknya apa ya, kita pun juga punya rasa bersyukur yang jadi ekstra ya dalam semua yang kita hadapi dan segala macam, karena kita rutin juga ikut komunitas sosial, ikut programnya dan segala macam. Rasa syukur itu kayaknya nggak pernah luput gitu loh dari setiap harinya. Dan kita itu kadang kalau misalnya kita sebagai orang yang muda, walaupun kita bisa dibilang dewasa juga, mungkin kita agak sedikit sombong ya, anak-anak yang belajar dari kita. Padahal kenyataannya kita pun bisa belajar dari siapa aja, termasuk dari anak-anak yang Anda tadi bilang gitu kan. Anak sekecil itu udah bisa memikirkan kelak entar orang tuanya hidup sama siapa dan lain sebagainya, bisa memikirkan gimana diri dia, kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Ya itulah, jadi kayak mungkin terkadang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial juga bisa memberikan value tersendiri buat kita yang mengikuti, buat kita yang mau berbagi, dan buat kita yang mau menyempatkan waktu untuk bisa mengunjungi ke tempat-tempat yang memang membutuhkan kita gitu ya. Betul, dan ini bisa jadi salah satu ini loh, trik healing. Nah ya kan, kalau anak zaman sekarang kan pasti bilangnya apa-apa healing. Healing itu bisa juga dengan cara berbagi loh. Ya betul, kan? Kita melihat dari perspektif lainnya, kalau sebenarnya dunia ini luas banget dan banyak banget pandangan-pandangan yang mungkin selama ini menjadi blind spot kita, menjadi titik buta kita yang kita tidak ketahui. Tapi makanya itu kita harus benar-benar lebih mengeksplorasi lebih jauh supaya kita bisa lebih membuka mata kita dan lebih mau membuka hati kita untuk berbagi. Yes, nah di sini kita udah siapin wadahnya di dalam program kolaborasi untuk negeri. Mau join di komunitas Ketimbang Ngemis? Boleh. Mau join di Indonesia Mengajar? Boleh. Mau join di Mulai Dari Kita juga boleh, atau juga komunitas-komunitas lainnya yang nanti akan kita ajak kerjasama. Boleh dong kasih ajakan atau mungkin kayak yang mau invite teman-teman yang lagi dengar atau apa segala macam, pengen join seperti kalian juga gimana? Silahkan, monggo. Aku kasih panggungnya. Dari Alif dulu deh, yang pengen join juga jadi kayak Alif. Oke, kalau mungkin teman-teman kebetulan nonton, denger dan sebagainya, misalkan tertarik gabung dari Indonesia jadi pengajar muda atau dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau pengajar muda itu cuma satu bagian kecil dari komunitas kita kayak gitu. Pantengin aja akunnya Indonesia Mengajar atau media sosialnya Indonesia Mengajar dan sebagainya. Kalau mau ikut ya tinggal ikut aja, daftar gitu. Kalau yang lain biasanya kita langsung join, kecuali yang pengajar muda diseleksi oleh Indonesia Mengajar gitu. Widih, keren. Kalau misalkan dari komunitas Ketimbang Ngemis, bagi teman-teman yang di sana yang mau butuh kurang ada kegiatan atau mau punya kegiatan yang berbuat baik, bisa di ketimbang.ngemis.jakarta.com atau di Instagramnya Ketimbang Ngemis Jakarta. nah bisa digulik informasi di situ, langsung chat, gangguin aja miminnya ya. Kalau dimulai dari kita, boleh di-spill dong Nanda. Buat teman-teman semua mau generasi Z, F, Y ataupun itu XYZ semuanya tidak menutup kemungkinan ya, kalau seandainya ingin membangun negeri bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi, yuk kita mari gabung dengan Mulai Dari Kita. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan memulai? Oke, terima kasih semuanya yang udah sharing-sharing juga dari perwakilan komunitasnya masing-masing. Kita tunggu siapa lagi nih yang mau join jadi volunteer seperti kita ya. Dan pasti kita tunggu juga untuk kolaborasinya di tahun 2022 ya. Kolaborasi untuk negeri. Yes, kalau gitu penampilan dari Pani. Jadi Indra juga pamit, kita ketemu lagi di Mulai Dari Kita podcast selanjutnya. Bye.